Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali dalam setiap minggunya kami terus memberikan sebuah program terbaru seputar informasi dari selebritis tanah air yang akan kami kupas secara tuntas dan tentu saja sangat menarik untuk Anda saksikan. Semuanya ini akan Anda dapatkan hanya di Celeb Secret. God, you got me saying, "Don't little bad girl, little bad." We are one tonight, and we're breathing in the same air. Pemirsa, berbicara seputar penampilan, sudah pasti hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi selebritis. Tak terkecuali dua bintang ini, Janita Janet dan Nita Thalia. Bukan hanya penampilan wajah dan fashion saja, untuk rambut pun keduanya memiliki cara berpenampilan yang berbeda, namun tetap menginspirasi untuk masyarakat di luar sana. Well, pemirsa, berikut ini informasi selengkapnya. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. So one last time, I need to be the one who takes you home. Persaingan di industri musik tanah air memang semakin memanas dengan bermunculnya penyanyi muda dan berbakat. Untuk itu, bagi penyanyi yang sudah memiliki nama harus pandai dalam menemukan sesuatu yang fresh sehingga masyarakat tidak bosan dengan penampilan mereka. Seperti Nita Thalia, penyanyi kelahiran 10 Oktober 1982 ini namanya sudah tidak asing lagi di belantika musik tanah air. Penyanyi beraliran dangdut ini sampai sekarang masih eksis di dunia tarik suara dan tengah sibuk mengurusi kehidupan rumah tangganya. Kesibukannya masih seperti biasa, ibu rumah tangga, ngurusin anak tiap pagi, mau berangkat ke sekolah, nyiapin perlengkapannya, buku-buku, seragam, dan segala sesuatunya. Bicara karir yang cukup cemerlang dari seorang Nita Thalia memang tak akan ada habisnya. Lalu untuk soal penampilan sendiri, kita bisa melihat dengan penampilan terbaru dari Nita Thalia yang sekarang ini dengan operasi plastik yang dijalaninya 4 tahun yang lalu. Sebetulnya operasi itu kan dilakukan sudah 4 tahun yang lalu ya, jadi udah cukup lama juga. Entah kenapa publik atau media baru ramenya itu sekarang, saya juga heran sendiri. Mungkin karena saya baru punya Instagram, jadi banyak fans yang nanya, kok mukanya beda ya sama yang dulu cabi, tembem gitu kan. Kok sekarang tirus, karena yang benar-benar menonjol kelihatan banget kan tirusnya. Kalau dulu ciri khasnya memang pipinya cabi kan. Jadi orang pada nanya, operasi ya gitu. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya, iya saya operasi pengambilan lemak di pipi kan gitu. Nah jadi udah akhirnya media tahu, jadi ya sudah ya saya terbuka aja. There was a time I used Wanita kelahiran Bandung ini mengakui penampilannya berubah karena ia ingin semata-mata menyenangi suami dan ingin membuat pipinya yang dulu terlihat cabi sekarang menjadi tirus setelah dilakukan operasi plastik tersebut. Kalau aku nggak ngikutin tren saat ini, sedang tren operasi plastik. Kalau aku sih nggak ke situ tujuannya ya, nggak mau ngikutin orang lain juga gitu ya. Ini mah karena aku memang pengen mempercantik diri ya untuk suami, untuk membahagiakan suami, bikin suami happy. Kalau istrinya cantik kan suami juga seneng gitu. Saya sendiri juga seneng gitu kan. Yang dulu saya kalau ngaca, aduh pipinya cabi banget sih, kesel deh gitu kan. Kadang-kadang tukang make up saya pun suka kebingungan. Ini shading udah hitam banget, tapi tetap kalau di TV masih kelihatan tembem gitu. Ini gimana dong, tambahin lagi sampai hitam banget. Terus sekarang kan tidak perlu shading, atau misalnya shading ala kadarnya, make up natural pun sekarang udah jadi, tada. Tapi
Ya pemirsa, lain halnya dengan Nita Thalia, lain pula dengan penyanyi muda asal Bandung yang satu ini. Tentunya setiap public figure mengalami perubahan mulai dari gaya busana hingga penampilannya saat ini. Yang memiliki tubuh ideal dan cantik tidak membuat Janeta Janet ribet dalam menentukan busana yang pas untuk ia kenakan. Nah pemirsa, untuk soal gaya rambut, penyanyi kelahiran Bandung 28 tahun ini memiliki perbedaan dengan public figure yang lainnya. Identik dengan rambut palsunya, Janeta Janet memiliki hairstylist dan fashion stylist sendiri. Diakui wanita berparas cantik ini memang sangat membantu dirinya dalam berpenampilan di atas panggung. Ya, make up sekaligus hairdo. Terus kalau buat baju sih aku ada hairstylistnya juga, hairstylist, ada wardrobe-nya juga. Ini karena mereka berteman, hairstylist sama wardrobe-nya berteman. Ada fashion stylist aku. Jadi bajunya biasanya dia koordinasi dengan Janet, juga dengan make up. Biasanya rambutnya bagusnya diapain gitu. Jadi memang dari atas rambut sampai ujung kaki tuh bener-bener aku pengennya memberikan yang maksimal. Artis yang satu ini dalam penampilan rambutnya juga selalu membawa perubahan yang menarik. Ditemui beberapa saat yang lalu oleh tim MNC Health and Beauty, Janet terlihat berbeda dengan wig palsunya yang panjang. Berbeda dengan yang dulu yang ia selalu memakai wig dengan rambut pendek atau bob. Kalau rambut memang udah dari tahun 2015 kemarin sih, dari Januari kemarin Janet sudah berubah konsep rambut yang biasanya warna-warni yang pendek. Sekarang sudah seperti tambah dewasa Janeta Janet ya, rambutnya sudah mulai memanjang ya. Dan kebetulan kenapa saya pilih warna blonde seperti ini, memang ini rambut yang belum pernah aku pakai selama aku dulu dengan image yang warna-warni gitu. Kalau modelnya model ala Janeta Janet aja kayaknya. Kalau wig kan memang sepertinya banyak ya, macem-macemnya, dari bentuknya, warnanya segala macem. Dan memang wig-wig yang pernah warna-warni itu semuanya pernah aku coba. Kecuali warna blonde seperti ini belum pernah aku coba. Nah aku ingin memberikan sesuatu yang baru, yang dimana aku pengen memberikan teman-teman fans, mendengarkan kritikan dari mereka, masukan dari mereka yang bisa membangun Janeta Janet lebih baik lagi. Aku aplikasikan dengan penampilan aku sekarang. Oke pemirsa, ternyata cukup unik dan menarik ya perubahan wajah dan tatanan rambut dari kedua wanita tersebut. Well, sukses buat mereka berdua ya. Kembali lagi bersama Celeb Secret yang masih setia menemani Anda menyajikan informasi menarik lainnya seputar selebritis tanah air. Dan untuk informasi kedua kita kali ini datang dari si cantik Dea Ananda yang akan membagikan rahasia kecantikan dengan melakukan perawatan yang saat ini digandrungi oleh kaum hawa. Penasaran perawatan apa yang akan dilakukan oleh istri Ariel Niji ini? Dan mau tahu tips kesehatan dan kecantikan yang dilakukan oleh Dea Ananda? Langsung kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, sebagai seorang public figure, menjaga penampilan memang menjadi hal yang utama. Hal inilah yang juga dilakukan oleh aktris cantik Dea Ananda. Pasca dirinya sudah berumah tangga, Dea Ananda semakin giat lagi untuk melakukan perawatan yang ekstra demi membahagiakan sang suami. Dea kini lebih ketat dalam menjaga penampilan. Meski tidak berlebih, namun beberapa waktu lalu mantan penyanyi cilik ini mengunjungi salah satu klinik kecantikan untuk melakukan Diamond Peel Plus pada wajah cantiknya tersebut. Yup, dalam beberapa bulan belakangan ini, treatment Diamond Peel Plus ini memang cukup banyak digandrungi oleh kaum hawa pada umumnya. Bagaimana tidak, fungsinya yang cukup banyak untuk mengangkat sel kulit mati agar terlihat bersih dan kencang. Setelah melakukan perawatan tersebut, Dea dan dokter mengungkapkan hasil dari perawatannya tadi. Oke, sekarang aku sudah selesai melakukan perawatan dan rasanya juga udah seger banget. Dan yang pasti happy ya, perawatan dan terlihat. Nah dokter, tadi perawatan aku tuh apa aja sih? Ada yang pakai diamond segala, terus ada yang skin tightening, itu gunanya apa sih? Diamond Peel tadi saya berkati jadi supaya saya buka kan kalau saya make up lebih lengkap gitu ya. Iya. Tadi kita fungsinya untuk lebih kayak untuk merangsang kembali untuk jadi kulitnya bisa lebih terasa kenyal, kencang dan halus. Biar ABG terus ya dokter ya. Aku tuh maunya masih ABG loh dok. Mungkin karena maunya gitu jadi kita sering-sering perawatan kali ya. Bukan sering, harus rajin kali ya. Harus teratur dan juga mungkin harus memakai beberapa
ngobrol dulu ya. Jadi selanjutnya tadi mungkin Mbak nanti bisa coba lagi kalau soal Kalau perawatan seperti tadi itu setidaknya aku menjalankannya itu berapa kali? kalau bisa sih sebulan sekali. Sebulan sekali. Apalagi kalau sering banget. Harus seperti itu. Jadi kalau gitu terima kasih banyak dokter sudah konsultasi. Kecantikan memang memiliki arti yang begitu penting bagi Dea. Untuk itulah bukan hanya fisik saja, namun menurutnya kecantikan hati pun begitu diperlukan untuk seorang wanita. Meski juga kerap melakukan perawatan secara modern, namun bagi Dea dirinya juga tak pernah lupa melupakan perawatan wajah dan tubuh dengan menggunakan bahan-bahan alami dan tradisional. Kalau facial sih beberapa bulan sekali, termasuk agak males sih aku. Tapi kalau masker aku suka beli masker sendiri, sama yang paling rajin sih sebenarnya aku lebih ke luluran sih yang tradisional, at least sebulan sekali. Dan setelah melakukan treatment tadi, dia pun membagikan tips kesehatan dan juga kecantikan yang ia terapkan bagi tubuhnya. Oke, tips kesehatan dari Dea menurut aku, apa ya? Kesehatan itu nggak cuma dari pola makan, nggak cuma dari olahraga, nggak cuma dari biaya berjuta-juta ke dokter, tapi kesehatan itu berawal dari kesehatan jiwa kita. Jadi kita secara jiwa, secara mental kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri semua yang ada sehingga kita mentalnya juga bagus, kita bahagia. Otomatis kalau kita selalu bahagia, kita akan menarik energi positif. Kita punya positive thinking, kita positive feeling, otomatis energi positif itu bikin badan kita jadi sehat, muka kita jadi segar, terus kegiatan kita sehari-hari juga efeknya pasti lebih baik dan kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Kalau kita nggak pede, secantik apapun kita berusaha, kita akan terus jelek gitu. Jadi kita harus pede gitu. Cantik itu dari rasa percaya diri. Kita harus percaya diri kalau kita itu cantik dan kita harus bisa membawa diri. Kalau misalnya orang cantik tapi pembawaannya nggak asik, terus nggak manner, terus juga atau misalnya dia nggak pede sama sekali gitu, ya akhirnya nggak keluar auranya sama sekali gitu. Itu aja sih kalau aku bilang, harus percaya diri, tapi juga jangan over pede, itu juga nggak bagus. Kalau facial sih beberapa bulan sekali, termasuk agak males sih aku. Tapi kalau masker aku suka beli masker sendiri, sama yang paling rajin sih sebenarnya aku lebih ke luluran sih yang tradisional, at least sebulan sekali. Tips kecantikan ala aku nggak perlu harus yang mahal-mahal, tapi kalau punya biaya lebih ya nggak apa-apa, melakukan sesuatu yang mahal juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas-pasan, ya udah, yang penting kita tuh harus rajin bersihin muka. Kalau buat aku pulang ke rumah itu tradisional aja deh, bersihin muka itu pakai susu pembersih, itu menurut aku udah paling bersih. Terus ya intinya jangan lupa cuci muka, bersihin muka sebelum tidur, dan pakai krim malam, sama kalau lagi hari biasa kita harus pakai sunblock gitu. Itu penting banget buat cewek. Yup, itu dia tadi sekilas informasi mengenai kecantikan Dea Ananda. Sejatinya menjaga kecantikan tidaklah sulit. Sadar untuk diri sendiri terhadap kesehatan kulit dan pola makan yang baik agar terciptanya kecantikan alami. Pemirsa, setelah ini kami masih akan ada 2 informasi menarik lainnya yang tentu saja sangat sayang jika Anda lewatkan. So, stay tuned on Seleb Secret. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. Kembali lagi bersama kami dalam Seleb Secret. Pemirsa, di tengah kesibukannya sebagai public figure, banyak selebritis pria saat ini tentu memperhatikan yang namanya kesehatan. Kesehatan memang menjadi prioritas yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu bagaimana ya rahasia menjaga kesehatan dari pemain sinetron 7 Manusia Harimau Boy Hamzah ini seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Kryptonite, help us to the
Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan pria tampan ini? Pengalaman yang cukup banyak di dunia hiburan tanah air membawa dirinya menjadi aktor yang sukses saat ini dan dikenal oleh masyarakat luas dengan perannya di sinetron 7 Manusia Harimau dan dengan proyek film yang akan dibuatnya. Alhamdulillah sekarang ada proyek sinetron 7 Manusia Harimau ya, nggak bisa ambil proyek lain ya karena memang kita sibuk dari syuting dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, 15 jam sehari. Tapi alhamdulillah ini bekerja di sini itu memang kalau bisa dibilang pilihan para aktor tuh emang ingin bekerjanya di sini di Sinemart ya. Karena selain kita syuting sehat dari jam 9 sampai jam 12 malam itu masih dianggap untuk dunia entertain lainnya itu paling sehat. Ketimbang yang harus pergi pagi, pulang pagi, kan ada tuh pergi pagi, pulang pagi. Itu masih ada yang production house yang lain gitu. Nah, dan kita juga ada penjagaan kesehatannya tiap 2 minggu sekali, perawatan kesehatan dari Sinemart juga. Tapi ya kalau memang namanya kita kan hidup tetap makhluk sosial gitu. Kita butuh kegiatan sosial di luar daripada di sini gitu. Kita punya keluarga, kita punya teman-teman, dan kita mungkin punya urusan bisnis lain di luar. Untuk itu tidak menutup kemungkinan walaupun sudah dianggap kerja sehat seperti ini juga yang walaupun hanya fokus di pekerjaan seperti ini tetap jatuh sakit itu tidak menutup kemungkinan. Kalau di lain-lain sih saya untuk next ke depan ya, saya sih berharap sinetron ini sangat panjang. Kalau untuk next ke depan saya belum tahu untuk sinetron gitu. Tapi kalau film ya saya sama Amar berencana main film bareng. Itu tentang The Real Merantau yang asli, itu tentang harimau juga. Terus tentang pembakaran hutan. Ya sih saya berharapnya mungkin Harrison Ford sebagai aktivis sosial di bidang kehutanan bisa ikut bermain dalam film yang akan kami buat, yang itu nantinya adalah asli cerita daripada Datu Edwell, Raja Gampo Alam sendiri. Yap, dengan syuting yang dijalaninya, Boy Hamzah pastinya sangat menjaga kesehatan. Diakui suami dari Rina ini, dirinya sangat kritis untuk menjaga kesehatan karena menurutnya kesehatan sangatlah penting sekali. Boy juga tidak mau terkena sakit seperti kemarin lagi karena pola makan yang tidak menjaga kesehatan dan jajan sembarangan saat di lokasi syuting. Oh iya, penting banget. Mau ngomong nggak lu sini? Kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu mahal, ya. Kalau mungkin istilah orang medis mahal di biayanya ya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi emang bener sih mahal di biayanya. Mahal kita yang tadinya kita waktu sehat, kita menyia-nyiakan waktu. Kita menyia-nyiakan, kita nggak ibadah, ya kan? Kita menyia-nyiakan waktu kebersamaan kita sama keluarga. Hal-hal penting dalam hidup kita, hal-hal yang bisa kita lakukan selagi kita sehat, kita menyanyiakan itu. Dan ketika kita jatuh sakit, kita terbaring tak berdaya, kita mungkin tidak bisa ibadah pada saat itu, kita tidak bisa bersama keluarga berbagi kegembiraan, dan kita juga banyak sesuatu yang kita lewatin ketika kita sakit, terutama rasa sesal gitu. Ada sebagian orang yang mungkin bisa bersabar dalam sakit, ada yang sebagian orang tidak bisa gitu. Kayak ada orang yang marah-marah ketika sakit gitu. Marah-marahnya karena dia nggak berdaya gitu. Seharusnya kemarin dia itu kokoh, dia itu kuat, dia itu bisa jalan ke sana kemari, dia itu bisa ngurusin semua. Dan ketika sakit, berhari-hari kekayaan nikmat itu, nikmat untuk makan, nikmat untuk beraktivitas itu hilang. Jadi kesehatan memang sangat penting, memang harus benar-benar dijaga. Penyakit itu katanya datangnya dari makanan, memang benar. Dari makanan aja, dari apa yang kita makan kita harus menjaga.
Pria kelahiran 22 Februari 1989 ini lebih memilih olahraga main bola, bulu tangkis, dan berenang karena ia suka dengan olahraga yang aktif. Selain olahraga, Boy juga menjaga pola makannya yang sangat ketat karena kesehatan itu mahal menurut pemain 7 manusia harimau ini. Belum, saya tidak suka nge-gym. Saya suka olahraga yang aktif. Dulu mungkin saya senang main bola, tapi ketika cedera saya nggak bisa main bola lagi. Sekarang banyak kegiatannya, ya memang kalau main bulu tangkis saya suka, terus berenang saya suka, lari saya suka, bukan lari pagi ya, bukan lari gitu, saya suka lari, emang suka lari. Emang lari kenceng gitu, lari kenceng gitu, lari gitu. Terus ya itu aja sih kalau olahraga sih menurut saya, karena olahraga itu tidak harus di tempat gym menurut saya, bisa di rumah. Silat juga olahraga kan. Ya pemirsa, ternyata siapa yang menyangka ya, di balik kesibukannya Boy tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Dan berikut ini adalah tips kesehatan yang diberikan oleh Boy yang tentunya hanya untuk Anda, pemirsa setia Celeb Secret. Yang paling susah itu memang berpikiran positif. Saya juga sedang berusaha berpikiran positif setiap saat itu akan membuat hidup kita lebih baik. Terutama badan kita, diri kita ya. Hidup ini sudah susah. Hidup ini kita sudah dijatuhkan cobaan-cobaan hidup, kesusahan-kesusahan. Jadi jangan dibuat susah lagi. Kita berpikir positif aja. Kita berpikir segala sesuatu di depan akan menjadi lebih baik, dan apa yang sudah diberikan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita, dan kita tidak boleh berprasangka buruk, terutama kepada Tuhan dan juga kepada manusia-manusia lainnya, apalagi kepada takdir yang akan diberikan kepada kita. Kita harus berpikiran positif. Jadi dengan kita berpikiran positif itu, maka energi positif juga akan masuk ke dalam diri kita. Nah itu nantinya yang juga akan menjaga diri kita, luar dalam bahkan dijaga. Mindsetting kita, apa yang akan menjadi takdir ke depan, terjadi atau tidak terjadi, memang kita yang tentukan. Kita tentukan melalui pikiran positif kita. Dan juga tadi kesehatan kita, pikiran positif juga akan membuat badan kita positif. Ya pemirsa, jika Boy Hamzah menjaga kesehatannya dengan memilih olahraga sepak bola, berenang, dan bulu tangkis, lain halnya dengan Anji yang memilih olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Berikut informasi selengkapnya. Saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat, hati rasanya ngilu. Bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obatnya cuma kamu. Menjadi public figure tentu saja banyak menyita waktu istirahat. Hal ini dirasakan oleh mantan penyanyi grup band Drive, Anji. Menurut Anji, untuk olahraga menurutnya tiap hari yang penting adalah olahraganya. Untuk itulah sesibuk apapun biasanya pria berkupluk ini selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga. Salah satunya dengan olahraga yang tidak menyita banyak waktu seperti treadmill, lari, atau kalau dirinya ada di luar kota, Anji selalu melaksanakan olahraga seperti push up atau sit up. Yap, kegemaran Anji akan olahraga yang satu ini memang memiliki alasan. Menurutnya dengan olahraga badannya akan terasa lebih enak, lebih bugar, dan terasa lebih positif dan aktif. Kalau push up, dada saya jadi agak naik gitu. Jadi itu penting karena pada saat perut bertambah ke depan, dada tambah ke depan jadinya tetap rata gitu. Jadi sebenarnya perutnya nggak berkurang, tapi dadanya yang nambah gitu. Nah itu push up ya kan. Kalau sit up, perut tapi di dalamnya. Jadi sebenarnya belum kelihatan. Sebenarnya saya six pack. Tapi sayang aja ketutupan lemak. Iya kan? Jadi masih belum six pack. Ini kalau lemaknya dihilangin ini six pack kok. Jadi tinggal diet doang. Yang jelas gini sih. Yang jelas dengan olahraga badannya lebih enak. Badan lebih bugar, lebih kalau badan kita lebih seger tuh biasanya kita lebih positif sih.
lebih aktif. Tak hanya melakukan push up dan sit up, untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, Anji pun kerap kali menjaga pola makannya. Salah satunya dengan setiap pagi sampai siang, Anji menggantikan sarapannya dengan buah-buahan karena menurutnya justru buah-buahan lebih bagus dikonsumsi pada pagi hari. Ada sedikit perubahan pola makan dari waktu aku dulu sama beberapa bulan ini. Sekarang aku kalau pagi justru makannya buah. Gitu. Pagi sampai siang tuh aku justru makannya buah. Nggak makan nasi gitu. Karena akhirnya aku baru mempelajari lah. Ya buah bagusnya di pagi-pagi justru. Kalau dulu kan kata orang tua kan kalau buah pagi-pagi bisa bikin ya sakit justru ya. Ya bukannya nyalahin orang tua sih, tapi itu kan dulu di dogmanya gitu ya gitu. Itu yang diingat orang tuh begitu. Kalau sekarang menurutku sih buah tuh justru di awal bagus. Perubahan ekstrimnya sih di situ sih sekarang. Kalau dulu kan pagi tuh justru sarapan nasi uduk. Ya sekarang sekali-kali boleh lah. Cheating day. Selamat tinggal kisah indah bersamamu. Selamat tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat ku rasakan sepi, tapi ternyata hanya pikiranku saja. Pemirsa, itu dia tadi selebritis pria dengan rahasia menjaga kesehatannya. Tiba sudah di penghujung acara kita dan tak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda ya. Sampai jumpa di program Seleb Secret selanjutnya. Tentunya dengan rahasia informasi kesehatan dan perubahan yang dilakukan para selebritis lainnya. See you and bye-bye. Melepasmu, oh, ku tak